Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Jadi serta syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat. Yang paling penting yaitu nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan. Yang dimana dengan nikmat kesehatan itu kita bisa mengikuti mata kuliah Budiana Sulawesi Setiawati MPLX Silas Batik Maaf. Kami di sini akan memaparkan proyek penelitian mengenai penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Penggunaan bahasa Indonesia di Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial harus benar dan tepat supaya tidak hilang identitas bahasa Indonesia itu sendiri. Kami di sini berjumlahkan anggota 6 orang. Di antaranya saya sendiri kenal di sini. Yang kedua Izul Haq Hasbi Al-Afghani yang kebenaran kebetulan dia ada keperluan yang tidak bisa hadir. Selanjutnya sebelah kiri saya memang bisa, sebelahnya Siti Jamila, sebelahnya Okta, sebelahnya Sabila. Supaya tidak memakan waktu yang begitu banyak karena kita semuanya pulang, langsung saja ke sana materi. Jadi di pembahasan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial kami mengambil 6 poin. Di antaranya penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dalam berbagai kalangan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi gaya berbahasa penggunaan media sosial dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dampak penggunaan bahasa Indonesia di media sosial terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi di masyarakat. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Macam-macam penggunaan bahasa Indonesia yang sering digunakan di media sosial. Pengaruh pencampuran bahasa kode lisim dalam komunikasi di media sosial. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya. Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dalam berbagai kalangan. Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial berbeda-beda tergantung pada kalangan penggunanya. Remaja, anak-anak, anak muda lebih cenderung menggunakan bahasa gaul, singkatan dan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Mereka mengikuti tren dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas kelompok menurut sejak 2019. Dari yang disampaikan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap kalangan memiliki struktur bahasa yang berbeda-beda, entah anak-anak kepada anak-anak, orang dewasa terhadap orang dewasa, orang tua terhadap orang tua memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Kan benar kan? Benar. Contoh aku masuk, Pak. Contoh anak-anak orang dewasa orang tua. Halo adik. Aku lebih dikenal aku ya kan anak-anak ayah bahasanya tinggi apa? Sigma boy. Nah kadang-kala kita selaku anak-anak Gen Z dan milenial tidak mengerti apa itu Gen Alpha, bahasa-bahasa aneh karena memiliki perbedaan. Begitu pula dengan orang tua ketika kita bilang BTW, OTW, mereka tidak mengerti. Nah itu salah satu dari perbedaan dalam berbagai kalangan. Paham? Selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi gaya berbahasa penggunaan media sosial dalam menggunakan bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Nisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, yang kedua yaitu adalah faktor yang mempengaruhi
strategi gaya berbahasa pengguna media sosial dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dalam paper ini saya akan membahas 5 poin. 5 poin utama, yaitu yang pertama ada faktor sosial, yang kedua ada faktor psikologis, yang ketiga ada faktor teknologi dan platform, yang keempat ada faktor pendidikan dan latar belakang pengguna, dan yang kelima ada faktor budaya dan kebiasaan lokal. Saya akan membahas dari faktor sosial. Faktor sosial ini yaitu kelompok atau komunitas, dan mereka itu cenderung kepada menyesuaikan dengan gaya bahasa kelompok untuk mempermudah komunikasi. Dan yang kedua yaitu faktor psikologis, mencangkupnya kepada kepribadian dan emosi pengguna, dan ini cenderung kepada gaya bahasa yang dipengaruhi oleh suasana hati atau penggunaan bahasanya yang santai, formal, dan juga emosional. Dan lanjut, faktor teknologi dan platform, yaitu ini membahas tentang keterbatasan karakter dan fitur media sosial. Dan ini juga contohnya seperti Twitter yang memiliki keterbatasan karakter karena membuat penggunanya menggunakan bahasa dengan singkatan bahasa gaul lainnya. Dan lanjut, yang keempat, faktor pendidikan dan latar belakang pengguna. Ini mencakup kepada tingkat pendidikan dan pengetahuan bahasa, dan ini juga biasanya kalau ada orang yang berpendidikan tinggi, mereka lebih menggunakan bahasa Indonesia yang baku gitu, dan sedangkan kepada orang yang biasa yang menggunakan bahasa yang kurang formal, mereka sering menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul lainnya. Lanjut, yang terakhir yaitu adalah faktor budaya dan kebiasaan lokal, yang ini mencakup kepada pengaruh bahasa daerah atau kebiasaan lokal, dan penggunanya ini sering mencampurkan bahasa daerah atau dialek variasi bahasa yang unik dan berbeda-beda. Terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi bisa kita simpulkan ada 5 faktor. Yang pertama faktor sosial, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor teknologi, yang keempat faktor pendidikan dan latar belakang pengguna, yang kelima faktor budaya dan kebiasaan. Jadi jelaskan di faktor keempat tentang orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang tidak berpendidikan tidak akan nyambung. Kenapa? Ngomong ternyambung. Pembahasan beda, dan terkadang orang yang berpendidikan itu menggunakan bahasa intelektual. Selanjutnya tentang dampak penggunaan bahasa Indonesia di media sosial terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi di masyarakat, yang akan disampaikan oleh Jamilah. Berbicara dampak, pastinya ada dampak positif dan dampak negatif. Media sosial sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur dan kosakata bahasa Indonesia di era digital. Perubahan ini tampak melalui penggunaan bahasa yang semakin informal, singkat, seringkali tidak mengikuti kaidah bahasa baku. Media sosial juga memperkenalkan banyak kosakata baru yang sering berupa gabungan dari bahasa gaul, bahasa asing, atau akronim yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Menurut Ulinha tahun 2020. Dampak positif dari media sosial terhadap perkembangan bahasa Indonesia adalah meningkatkan kosakata. Karena ketika murid atau mahasiswa atau orang banyak menggunakan media sosial ataupun teknologi, bisa meningkatkan pengetahuan tentang bahasa Indonesia, baik itu ejaan ataupun kosakata. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Karena ketika kita bermedia sosial ataupun berteknologi, kita tidak hanya menemukan orang-orang yang berada di daerah kita, tapi juga kan pasti bertemu, berinteraksi, berkomunikasi dengan latar belakang yang berbeda, budaya, baik itu bahasa. Yang ketiga, memajukan dunia pendidikan, karena tidak mustahil untuk pemerataan pendidikan di Indonesia, karena media sosial pun bisa jadi alat untuk memajukan pendidikan ini, karena media sosial sudah
media sosial sudah bisa diakses di kalangan terpencil, di daerah-daerah terpencil sekalipun. Dampak negatifnya adalah munculnya bahasa gaul. Munculnya bahasa gaul itu memengaruhi eksistensi terhadap bahasa Indonesia yang membahayakan kapabilitas bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah penurunan kemampuan memahami bahasa baku. Karena ketika kita terus-terusan menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang tidak baku, pemahaman kita tentang bahasa baku yang baik dan benar itu menjadi pudar. Terima kasih atas penyampaian materinya mengenai dampak penggunaan bahasa Indonesia di media sosial terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi di masyarakat. Tentunya seperti kita ketahui bahwa segala dampak itu pasti ada dampak negatif dan dampak positif. Tapi tergantung kitanya, kita akan lebih condong kepada dampak negatif atau dampak positif. Makanya itu dipelajari tentang dampak negatif dan dampak positif supaya kita tahu ketika kita melakukan hal ini apa sih yang kita dapatkan dan cara menangani apa supaya tidak mendapatkan dampak negatif ini. Selanjutnya mengenai tentang tantangan yang dihadapi dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial yang akan disampaikan oleh Okta. Oke, terima kasih Yoman. Di sini ada tantangan yang dihadapi dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Tantangan dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial ini saat ini cukup beragam dan kompleks. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi. Yang pertama yaitu dominasi bahasa asing. Di era digital, kita sering melihat bahwa bahasa Inggris mendominasi banyak konten di media sosial. Hal ini membuat banyak orang, terutama generasi muda, lebih terbiasa menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Akibatnya, penggunaan bahasa Indonesia bisa terabaikan dan istilah baru dari bahasa asing seringkali belum diserap dengan baik ke dalam bahasa kita. Yang kedua ada penggunaan bahasa gaul dan singkatan berlebihan. Media sosial juga menjadi tempat di mana bahasa gaul dan singkatan berkembang pesat. Meskipun ini bisa membuat komunikasi terasa lebih santai dan akrab. Penggunaan singkatan yang berlebihan dapat menghambat pemahaman, terutama bagi mereka yang tidak familiar dengan istilah tersebut. Terkadang, bahasa yang digunakan menjadi kurang jelas dan sulit dipahami. Terus yang ketiga, minimnya pemahaman etika berbahasa. Di dunia maya, kita sering melihat penyebaran ujaran kebencian dan bullying. Banyak orang yang tidak menyadari dampak dari kata-kata yang mereka gunakan. Kurangnya rasa hormat terhadap orang lain dalam komunikasi online juga menjadi masalah yang serius, yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Selanjutnya, penurunan kualitas bahasa. Banyak pengguna media sosial yang menggunakan bahasa tidak baku dengan kesalahan ejaan dan struktur kalimat yang kurang tepat. Hal ini bisa merusak keindahan dan kemurnian bahasa Indonesia ketika bahasa kita tidak digunakan dengan baik. Identitas budaya kita juga bisa terancam. Yang terakhir, kurangnya standarisasi bahasa digital. Saat ini belum ada pedoman resmi yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Setiap platform memiliki cara dan aturan yang berbeda, sehingga seringkali membuat pengguna bingung. Edukasi dan literasi tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar juga masih minim, sehingga banyak orang yang tidak menyadari pentingnya hal ini. Dengan tantangan-tantangan ini, penting bagi kita untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia di media sosial. Kita bisa mulai dengan lebih sadar akan cara kita berkomunikasi dan berusaha menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebelumnya kita membahas tentang dampak, selanjutnya kita membahas tentang tantangan. Pasti ketika kita melakukan segala sesuatu, pasti akan berhadapan dengan tantangan. Yaitu salah satunya ketika kita ingin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ada beberapa tantangan, di antaranya dominasi bahasa asing, penggunaan bahasa gaul dan singkatan berlebihan, minimnya pemahaman etika berbahasa, penurunan kualitas bahasa, serta kurangnya standarisasi bahasa digital. Macam-macam penggunaan bahasa Indonesia yang sering digunakan di media sosial.
Dan pengaruh pencampuran bahasa akademisi dalam komunikasi di media sosial akan dipaparkan oleh saudara Sabila. Saudari. Terima kasih kepada Hilman. Untuk sekarang, materi selanjutnya yaitu macam-macam penggunaan bahasa Indonesia yang sering digunakan di media sosial. Di masa sekarang ini, tentu saja hampir semua orang yang menggunakan media sosial, entah itu dari kalangan muda, orang tua, ataupun anak-anak, bahkan juga sudah menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Dalam penggunaannya di media sosial, tentu saja setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam berkomunikasi dan berinteraksinya. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Di sini pasti sudah pada tahu ya dengan istilah bahasa Jaksel. Iya. I know. Bahasa Jaksel tentu saja ya menggunakan pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Seperti contohnya tadi sudah ada beberapa yang disebutkan seperti ya yang di tren-tren TikTok ataupun di media sosial lainnya seperti too much gaya kalau misalkan gue banget atau literally gue tuh gak suka sama lo kayak It's okay. Oke, next yang kedua yaitu penggunaan bahasa asing yang penyebutannya mirip sebagai bahasa Indonesia. Ada yang tahu animasi Adit Sokojarwo? Di TikTok ada istilah kata yang bahasa Inggris Aidit. Seharusnya menggunakan bahasa Indonesia kan Adit. Cuman ada beberapa kalangan yang menggunakan bahasa Inggris yang pengucapannya mirip dengan bahasa Indonesia hanya mungkin sekedar untuk bercandaan ataupun seru-seruan saja di media sosial. Yang ketiga yaitu memplesetkan bahasa Indonesia. Plesetan yaitu pemakaian kata yang memiliki arti ganda, humoris dan lain sebagainya. Sebagai contoh di komenan kayak please gak enak banget malam-malam disuruh ke Jawa. Nah, ke Jawa di sini seharusnya menggunakan kata ketawa, tetapi ada beberapa komunitas yang menggunakan plesetan. Ataupun contoh lain, benul, harusnya benul. Ya, mungkin daripada plesetan lebih ke kesalahan pengetikan yang disengaja untuk seru-seruan. Nah, yang keempat yaitu mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Tidak hanya di real life ya, tidak hanya di dunia nyata. Mungkin kita seringkali juga menggunakan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Contohnya, ih kamu mah bahasanya hijin. Atau enggak di sana hujan gak pati. Gak pati. Meskipun ya lawan bicara kita paham dan memahami konteks apa yang kita bicarakan, tetapi alangkah baiknya untuk kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi maupun berinteraksi. Yang terakhir yaitu penulisan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan EYD. EYD ejaan yang disempurnakan memiliki aturan-aturan tertentu seperti penulisan huruf kapital di awal kalimat. Ada beberapa kalangan, terutama maaf ya kalangan tua atau ibu dan bapak-bapak di Facebook terutama yang banyak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi dalam penulisannya huruf kapital ada di tengah, ataupun mengubah huruf menjadi angka seperti angka 4 yaitu sama dengan angka A. Tidak hanya itu, ada juga yang menggunakan emoticon yang berlebihan di setiap akhir kata. Selain ini semua, ada juga beberapa istilah bahasa gaul yang pasti sering kita gunakan dan mungkin juga sudah disebutkan beberapa contohnya seperti OTW, zaman gue, ya GPP, cemut, ya lo atau gue ya kayak gitu ya. Nah, yang ke-6 yaitu pengaruh pencampuran bahasa atau kode mixing dalam komunikasi di media sosial. Pencampuran bahasa nyambung sama yang tadi ya.
yang pencampuran bahasa menggunakan bahasa asing maupun bahasa daerah untuk berbahasa dalam konteks komunikasi. Pengaruhnya dalam kehidupan berkomunikasi baik di media sosial maupun di dunia nyata yaitu meningkatkan ekspresi diri. Kita memiliki kebebasannya untuk mengekspresikan diri baik di media sosial maupun secara nyata. Tentu saja dengan menggunakan pencampuran bahasa ini menjadi ekspresikan diri kita semau kita. Ya. Seperti personal branding yang membedakan diri kita dengan diri yang lain, dengan orang lain. Yang kedua, memperkuat identitas sosial. Untuk memperkuat identitas sosial, yaitu seperti contohnya ada beberapa orang atau kalangan yang emang lingkungannya tuh bukan hanya bahasa Indonesia saja, tetapi sudah multi bahasa, seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya, terutama kalangan elit yang memang sudah dalam sejak dini tuh udah dipelajari bahasa asing. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas. Dan poin ketiga ini, jika kita menggunakan pencampuran bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa yang lainnya, saat berbicara dengan audiens, tentu saja ini akan menambah pemahaman bagi audiens yang mungkin tahu ataupun memahami apa yang kita ucapkan dalam bahasa asing, sehingga menambahkan pemahaman kepada audiens. Yang keempat, resiko misinterpretasi, yaitu nyambung sama yang ini ya, karena mungkin ada beberapa orang yang paham dengan apa yang kita bicarakan dalam bahasa asing. Pasti tentu saja ada beberapa orang juga yang tidak paham dengan menggunakan bahasa Inggris, terutama yang mungkin kurang ya dalam pemahamannya dalam bahasa Inggris. Jadi tidak nyambung gitu kalau misalkan ya, ada yang orang yang berbicara dengan menggunakan campur-campur bahasa seperti ini, dan orang tersebut tidak relate dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Tadi telah dijelaskan mengenai macam-macam penggunaan bahasa Indonesia yang sering digunakan di media sosial. Kadang kita juga sering menggunakan kata-kata yang salah tapi dipahami, namun salah tapi dimengerti. Jelaskan juga pengaruh pencampuran bahasa bermixing dalam komunikasi di media sosial. Itulah 6 poin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya jika ada pertanyaan bisa tentang Ketua mana? Oh tadi kalau pertanyaan 2. Iya, AB ya. Itu mah Jadi gimana teman-teman? Saya Ya, jadi aku mau kan dari mana dari kelompok B2. Tentang penggunaan tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial ini ada aturan yang tertulisnya nggak sih? Kalau misalkan ada, itu bagaimana dan kapan pembentukannya mengingat zaman dahulu belum ada media sosial. Selanjutnya pertanyaan dari kelas A. Bahasa pergaulan apakah bisa dikatakan ibu-ibu Tentang yang tadi bahasa Jaksel, dari sini udah dijelasin
bahasa Jaksel ya. Kita juga kan kadang kalau misalnya pakai lo gue itu kadang sok lo gue anak Jaksel tuh gitu kan. Apa ya? Kenapa ngomong kayak gitu dianggap Jaksel? Padahal kan teman-teman kita di sini di Bandung Lautan, aku juga sering gitu ya, sering ngomong gitu. Kayak itu tuh emang stereotip atau emang mencerminkan gaya hidup di Jakarta Selatan atau gimana? Kayak emang ada kayak gitu. Kayak juga ya, lihat pertanyaannya, apakah Ron ada spesifik yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia yang benar di menjadi Indonesia? Sekelas mata bahasanya tuh bebas ya. Jadi ada gak sih? Sebenarnya ayat aturan undang-undang yang khusus mengatur tentang media sosial. Cuman lamun nggak ada aturan oke, seharusnya mah kalangan pendidikan mah sudah tahu hal anu salah. Kumaha kan hal anu benar kumaha. Mungkin kapan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial ini kan ketika konteksnya ya kita sedang membahas bahasa berbahasa Indonesia dan tidak ada unsur media, tidak ada hate speech atau tapi kan bisa juga kalau misalnya konten-konten TikTok buat seru-seruan boleh terjadi asal tidak hate speech kan itu bisa juga dilaporkan di platform. Dan sebenarnya aturan para formulasar begini juga ada tetap bebas berekspresi. Satu dia nih. Undang-undangnya cuma hanya untuk media sosial saja, tidak mengatur penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dalam undang-undang. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya penggunaan Mbak. Nah, setiap kita ngomong lo gue, meskipun Jaksel nah, kan mata kuliah paling 5 disebutnya identitas dirinya. Jaksel itu memiliki identitas yang kuat dengan lo gue. Jadi ketika kita bilang lo gue itu, doanya tetap kadinya. Ya ibarat, gimana kita sudah akan Bandung banget kan ya kayak maksudnya teh kenapa gitu, kenapa bisa lo gue teh harus Jaksel? ya kan tadi udah dibilang tadi Identitas daerahnya seperti bahasa Sunda ya. Iya, Oma atau semua ini zaman media sosial lawatnya kan gak Jaksel kan. Ada hubungannya gak sama gaya hidup mereka yang bisa dibilang bebas? Kayak bahasa bilang Ada hubungannya gak sama gaya hidup mereka yang dibilang bebas dengan apa? pergaulannya? Ya pergaulan dengan apa? Hubungan apa? Penggunaan bahasa Karena jadinya terbentur Ada. Apa mungkin lo gue itu sama dari bahasa Betawi? Enggak. Iya, Betawi mah pakai bukan ya? Namun lama aja. bisa juga ada emang di sana mah ini geningan apa sih? Emang gaya hidupnya yang bebas gitu kan kadang suka nyambung apa sih? Mempengaruhi bahasa, gaya bahasanya. Ada. Suka ngegabung-gabungin sama bahasa Inggris juga kan kadangnya. kayak cici yang Aima makan tadi. Gitu kan agak keren gitu. Nah, iya. Komunitas gaya hidup dari Iya, identitas. Jadi apa?
Dah. Iya ada Ya bukan stereotip. Jadi coba kamu yang itu. Sekarang satu kelompok kan ya? Anggar badan terakhir ada Sekarang itu harus kayak satu. Sekarang biasa maksudnya ini kan kelompok lainnya bertanya kan satu pertanyaan enggak? Jadi satu yang presentasi itu hanya diberikan Yang presentasi enggak, bukan ini kan presentasi satu kelas itu ada berapa kelompok? Kelas A berapa kelompok? 3, kelas B 3. Berarti 6. Nah ketika ini di depan misalkan berarti harus ada 5 pertanyaan. Lagi. Jadi semua kelompok itu harus ada satu pertanyaan. Kalau kelompok yang sudah itu mungkin jadi kan kelompok lempar pertanyaannya kan di sini. Nah nanti pertanyaannya itu masukkan di menu kelompok. Nah, Ibu yang pos pertanyaannya kelompok yang presentasi atau Enggak, yang kelompok yang ini, kelompok yang bertanya. Jadi nantinya itu di setiap, kalau misalnya presentasi kelompok 1, berarti kelompok yang lainnya itu harus ada satu pertanyaan untuk dilempar ke kelompok yang lagi tampil di ending. Jadi nanti maksudnya di ending itu di adminnya kan nggak bisa lihat satu kelompok maksudnya di menu kelompok masing-masing. Jadi ini kan misalnya kelompok 1 tampil nih, kelompok pakai kelas A, B ya. A1, misalnya kelompok A1 lagi tampil. Berarti harus ada pertanyaan dari kelompok 2A, kelompok 3A, kelompok 1B, kelompok 2B, kelompok 3B. Dari masing-masing menunya. Nanti sama Ibu kan keperiksa. Jangan dari informasi umum, tapi masuk dulu ke menu kelompok masing-masing. Ya, nanti kelihatan kan. Terus ini yang hadir semua ya berarti ya? Masukkan di edit. Jadi yang hadir siapa, di editnya masukkan yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Ini langsung untuk isi presensi, nanti isi presensinya dilihat dari edit. Laporan edit ya, yang tampil. Untuk yang tidak tampil, Ibu minta postingan dari masing-masing kelompok. Yang hari ini, sekarang tuh ini Pak. Jadi di masing-masing kelompok ada pertanyaan, 2 pertanyaan berarti kan satu kelompok yang hari ini tidak tampil itu di menu kelompoknya harus ada 2 pertanyaan. Nah dengan daftar hadir anggota kelompoknya yang hari ini hadir dengan tidak, ya, ya jadi masing-masing ada 2 kelompok tidak tampil. Gak lupa kan videonya? Video. Ini ngomong juga di video dong. Ya nanti kita ke edit ya. Ada pertanyaan ini enggak sebelum itu? Ini yang udah presentasi. Hah? Yang udah presentasi. Yang tadi? Udah lagi. Kan direkam tadi? Direkam nggak? Kirimin ke itu, ke edit link YouTube. Pertanyaannya ada berapa tadi? 2. Berarti harus lanjut setelah ini lagi terus ada 5 pertanyaan. Nanti nggak kenilai sama Ibu. Ya. Baik. Jadi setiap ada presentasi itu harus ada 5 pertanyaan yang dilempar ke kelompok yang presentasi. Kalau tadi 2 dari kelompok mana? Di kelompok 2B. Sama? 2B sama. Nah berarti yang belumnya harus lempar pertanyaan. Nanti dilanjutin ke pertanyaan berarti. Makasih banyak Bu. Apa cuma mau nanya? Bisa panas? Oke, nanya lagi. Ada kelompok saudara? Ini Ipana. di mana tuh siapa Rinda? Tekan Terinda Bu. Terinda sekolah. Patiola sih, Patiola. Oke. Ai kalau ini Pati kelompok saudara? 3. Oh, baca itu. Oh gitu. Patiola kalaunya. Sok dulu. Terinda
Itu tadinya punya gerakan. Jika bahasa gaul ini negara kepada Ini penting. Coba cakut atuh. atau generasi sekarang, apakah bahasa Indonesia yang asli atau formal akan terancam menghilang di kalangan generasi selanjutnya? Jika iya, bagaimana kita menerapkan kembali bahasa Indonesia yang asli tanpa perubahan bahasa, sedangkan bahasa selanjutnya dan berubah-ubah? Mau baca berita tadi? Jadi kan sekarang kan malang banget bahasa gaul. Nah, gimana membalikan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Di generasi selanjutnya. Bisa bahasa Indonesia awal yang Jika iya, itu kan masih kan kalau kita belajar jadi paling memperbaiki bahasa dan di media sosial. Coba berarti mana? Gimana? A1 hanya A1 lagi. Tinggal. Kita pergi. berarti nanti kita B3 mana B3? B2. A3 mana A3? A3. Terus kita buat juga iya. Ini Rinda orang apa sih? Itu yang jawab Oh, so kita nanya ulang. Itu jawab Konsumen titik. kan dulu sampai bahasa gaul sama campuran kita gitu. Nah, kalau gitu bahasa daerahnya bakal hilang. Oh, ya. A3 B3. Oh, mana tuh? Kelas ya. Mengapa penting untuk menjaga penggunaan bahasa yang baik di media sosial? Hah? Mengapa penting untuk menjaga penggunaan bahasa yang baik di media sosial? Ini presentasi videonya. Siapa jawab? Iya. Asas pertemanan. Ini salah pilih. Iya, Mak. Mau tanya deh. Coba terbaik dong. Baik. Oh, baik. Ulang deui. Jelas naon?
ini kan terkait ragam bahasanya Di media sosial. yang di media sosial. Nah, bila mana Gimana salah pertanyaan dia? Oh. ada aku pernah baca pernah nonton gitu kan, orang-orang yang berada di pelosok daerah misal Papua, bahkan di Jawa Barat sendiri, nenek-nenek ataupun anak muda gitu tidak asing, bukan tidak asing, tidak mengenal bahasa-bahasa yang ada di media sosial, awam. Itu kan salah daripada karena tidak menggunakan sosial media dengan efektif, mungkin karena jaringan ataupun memang culture-nya tidak menggunakan sosial media gitu kan. Tetapi kan penting bangetnya untuk mengetahui ragam bahasa yang ada di media sosial, baik itu akademik. Enggak sih, kalau misalnya non formal nggak terlalu penting, kayak pembaruan bahasa yang dianggap penting untuk menambah kosakata gitu kan. Nah, itu tuh ada kesalahan dari peran pemerintah karena tidak merancangnya ilmu pendidikan atau seperti apa? Ada salah pemerintah Iya. dalam tidak pemerataan. Tidak adanya pemerataan pendidikan. Ini orangnya baik lebih kayak itu. Mengapa standar bahasa yang baik di media sosial seharusnya disesuaikan dengan konteks platform dan audiens? Mengapa? Halus. Oke, kita mau jawab pertanyaannya. Pertanyaan dari A3 sampai A3. Dijawab masih bisa. Jika bahasa gaul hadir dan bahasa Indonesia punah, itu. Jika bahasa gaul hadir, bahasa Indonesia nggak ada. Jika bahasa Indonesia tergantikan sama bahasa gaul. Jika bahasa Indonesia tergantikan sama bahasa gaul, kumaha carana ngomong bahasa Indonesia kembali lagi. Ini generasi selanjutnya. Melestarikan kamu. Ini sudah nih. Yang pertama, prioritas bahasa kamu. Nih, tanya. Karena kan terdaftar dalam kamus
bahasa besarnya sebagai informasi dari bahasa Indonesia yang kompeten. Terus yang kedua, simpen dulu. Mungkin disiplin berbahasa juga masuk, karena kalau bisa diterapkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bisa menghindari bahasa yang mendadak. Oh iya, jadi nggak akan bisa merubah, jadi kita bisa menggunakan bahasa kayak karena kita harus disiplin juga. Terus mungkin banyak membaca ya buat kita sekarang mah, karena kan kalau kita di media sosial juga jarang kalau buat baca-baca kayak berita-berita atau apa gitu, jadi kan seringkali bahasa Indonesia itu tergantung. Jadi dengan cara tidak merubah masalah itu harus disiplin, harus banyak membaca juga dengan bahasa. Cukup dibalik. Namun tadi pertanyaan apakah mungkin bahasa Indonesia punah? Sangat mungkin. Ya. Namun misalkan kita tidak membiasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka dari itu kan kita membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam jejaring media sosial supaya bahasa Indonesia tidak hilang, karena ada beberapa bahasa yang hilang dari dunia. Ada contoh sebutin dong. Tolong deskripsi. Jelas. Pertanyaan. Ketika ada bahasa gaul dan asing, bahasa daerahnya akan hilang. Om, nanya. Tolong ya. Tadi juga disebutkan kalau bahasa Indonesia sangat digunakan, dan juga bahasa daerah sangat diminta, tapi memang tidak secara otomatis. Sekarang saja mulai anak-anak tidak mengenal bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa daerah tadi. Karena mulai di kamu jangan begitu, kamu jangan begini, bukan ini gitu. Jadi sangat penting. Namun dengan adanya konten-konten kreator dulu mah ketika orang ngomong bahasa daerah itu merasa malu, cuman akhirnya mah konten kreator itu merasa bangga memperkenalkan bahasa daerah. Dan itu salah satu upaya untuk menjaga kelestarian bahasa daerah. Juga menjawab pertanyaan dari B3, mengapa bahasa harus sesuai bahasa platform? Tadi sudah ada jawaban terhadap ya. Harus sesuai platformnya. Jadi ketika kita membahas hal serius ya memang harus serius. Ketika kita bercanda ya ada waktunya. Seperti misal kita mempunyai akun media sosial untuk pendidikan, tapi dijadikan bercanda misalnya dengan bercanda yang tidak seharusnya. Jadi harus sesuai dengan B2 Lindanya. Dan inti pertanyaan teh apa ada salah pemerintah Dari tidak adanya pemerataan bahasa atau ilmu kosakata apa sih namanya? bahasa Indonesia? Ya maksudnya pendidikan gitu. Orang-orang yang kurang dalam apa ya bermedia sosial kan pasti ada kekurangan kosakata dan kekurangan ilmu komunikasi gitu ya. Orang tua. Nggak orang tua aja gitu, semuanya gitu, nenek-nenek atau Orang tua nenek. di daerah-daerah pelosok gitu. Yang pertama lain hubungannya dengan masalah pemerataan pendidikan, lamun hubungannya dengan yang ini orang tua, pertama hubungannya dengan mana-mana masa lalu mah nggak ada medsos kan, nggak ada gitu. Tapi nggak orang tua aja, maksudnya di pedalaman sendiri anak-anak juga kan nggak dikenalin sama media sosial, jadi tidak mengetahui nih apa yang sedang update di media sosial. Nah itu kan ada sedikitnya, maksudnya ada keterbelakangan informasi dan juga keterbelakangan pendidikan terkait bahasa gitu. Apakah itu salah dari pemerintah yang kurangnya pemerataan pendidikan, ataukah memang ragam bahasa ini berpengaruh pada lingkungan sekitarnya? Kalau misalkan gimana pemerataan media sosial, lalu pentingnya lain bahasa media sosial tapi bahasa Indonesia.
Ya. Jadi semisal si anak-anak etanya tidak paham tentang media mungkin ini kita tidak apa istilah soalnya mana Which Percis kan tidak apa ternyata cuman eta mah terpenting cuma kan Indonesia mah ngabogaan bangsa kesatuan. Iya. Nah eta nu penting mah lamun misalkan ayeuna pelosok tidak mengerti bahasa Indonesia, nah eta ada salah sangkut pautnya salah pemerintah. Kalau misalkan orang pelosok tidak mengetahui bahasa media sosial, menurut orang pemerintah tidak perlu ikut andil dalam masalah itu. Iya, yang mau digarisbawahi karena beberapa ada bahasa yang dirubah kan, bahkan EYD ke PUEB aja ada perubahan. Nah, itu kita kan dimudahkan dengan media sosial. Ada beberapa kata misalkan apa ya, sekedar itu teh dulu teh ditulis sekedar pakai e, sekarang ada perubahan jadi sekadar. Nah itu kan aku juga tahu di media sosial, tina IG, tina TikTok ada kan info-info terkait perubahan bahasa atau kosakata yang baik dan benar tuh seperti ini. Sedangkan mereka-mereka yang kurangnya digitalisasi kan tidak tahu itu. Jadi ada perannya pemerintah terkait apa ya? Namun itu masalah pemerintah. Ketika Iya, maksudnya- orang pelosok tidak mengetahui hal-hal anu dirubah gitu ya. Mungkin pemerintah bawa pemikiran ketika ada hal yang dirubah cukup dikasih tahu di media sosial karena semua orang menggunakan media sosial. Nah, seharusnya Cuman kan tidak semua orang menggunakan media sosial. Nah, harusnya dicantumkan dalam kurikulum. nah betul gitu. Yang mungkin eta Ya. salah berarti. Jadi Oh, pokoknya ya. kesimpulan dari apa yang kita diskusikan dan kita sampaikan, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini sangat menarik untuk diperhatikan. Media sosial bukan hanya tempat untuk berinteraksi, tetapi juga menjadi ruang di mana bahasa kita berkembang. Di sini kita bisa melihat berbagai variasi bahasa yang mencerminkan kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat. Secara keseluruhan, media sosial memberikan kesempatan bagi bahasa di Indonesia untuk tumbuh dan beradaptasi dengan zaman sambil tetap menjaga identitas budaya kita di Indonesia perjalanan yang menarik, di mana kita bisa melihat bagaimana bahasa kita terus hidup dan berusaha seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Yang kami sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Karena yang benar hanya perasaan empati terhadap ratu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.